Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajulis Tiara, Stambu 040 2019 0369, mahasiswa hukum Universitas Muslim Indonesia. Dalam video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari Dr. Muhammad Janggi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Pertanyaan pertama, sebutkan hak dan kewajiban seorang advokat yang tidak terdapat dalam slide. Yang pertama yaitu hak. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaian klien dalam sidang pengadilan. Yang kedua, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya, terhadap penyitaan atau pemaksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Kewajiban seorang advokat yang pertama yaitu advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan dan tugas dan martabatnya profesinya. Yang kedua, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Yang ketiga, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat. Pertanyaan kedua, pada menit keberapa syarat menjadi advokat dijelaskan dan jelaskan syarat menjadi seorang advokat. Penjelasan tentang syarat menjadi advokat dijelaskan pada menit ke-5 detik ke-14. Adapun syaratnya tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang ke-8, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau lebih. Yang ke-9 yaitu berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 jenis tindakan yang dapat dilakukan terhadap advokat. Tindakan yang pertama yaitu teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, dan yang ketiga yaitu pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan. Baik, pertanyaan terakhir yaitu sebutkan salah satu kasus pemberhentian advokat karena melanggar kode etik. Kasus yang saya angkat di sini yaitu kasus Fredrik Yunandi yang diberhentikan karena diduga menelantarkan kliennya. Fredrik Yunandi di sini dikatakan ia sudah menerima honorium sebanyak 450 juta. Namun ia menelantarkan kasus klien tersebut. Maka ia diberhentikan pada tahun 2018. Sekian pemaparan jawaban dari saya.
seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Jikalau berilmu, jangan sungkan untuk mengomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.